Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan setiap saat. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan hari ini diijabah oleh Allah, ya. Baiklah Ananda semuanya, hari ini kita sudah memasuki tema 3, yaitu lebih peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar. Ananda semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap belajar itu pasti ada sesuatu yang ingin kita capai, ya. Nah, dalam belajar seperti dalam belajar tematik ini, ya, kita mempunyai tujuan. Setelah kita belajar, apa yang ingin kita dapatkan, yaitu kita mampu menggali informasi melalui kegiatan pembelajaran dan mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Selanjutnya, mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Dan mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dan sistematis. Nah, di sini ketika belajar, ya, ada nilai-nilai tauhid dan karakter yang ingin kita capai, ya, dan terkandung dalam pembelajaran kita, yaitu dasar tauhidnya Quran surat Al-An'am, ya, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, disinilah kita bisa menggali dasar tauhidnya, bahwa ternyata di sekitar alam kita ini, ya, banyak yang Allah ciptakan, makhluk hidup dan makhluk mati, ya, yang tidak hidup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh manusia. Jadi dalam lingkungan ini kita itu saling ketergantungan, ya. Semua saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan materi kita, bahwa mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ada beberapa poin yang harus kita
laksanakan di sini, bagaimana kita mencintai lingkungan yang Allah sudah ciptakan untuk kita agar tercipta kelestarian makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, ya. Nah, ada beberapa usaha yang akan kita bahas di sini dalam rangka mencintai lingkungan kita, ya. Yang secara sederhana bisa kita lakukan adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, ya. Anda semua harus memahami ya bahwa membuang sampah pada tempatnya itu harus ditanamkan dari kecil sedini mungkin, ya, karena itu akan menjadi pembiasaan. Ketika kita sudah terbiasa membuang sampah, maka kita akan selamanya melaksanakan hal tersebut, ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita berada di lingkungan manapun, kalau kita sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, maka kita pasti akan melaksanakan itu. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Kenapa ini penting? Karena kertas itu menghasilkan sampah yang banyak, ya. Dan kertas-kertas itu akan menjadi limbah yang akan merusak lingkungan sekitar kita. Jadi kertas, plastik, apalagi plastik itu paling susah untuk didaur ulang, ya. Usaha yang ketiga adalah merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Nah, ini Ustazah yakin kalian semua sudah memahaminya, ya. Apalagi merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Contohnya merawat tumbuhan, misalnya di sekitar rumah kita ini kita ada menanam pohon-pohon yang bertujuan untuk menghasilkan oksigen di sekitar rumah kita ini. Jadi usahakan kita menanam pohon itu yang banyak menghasilkan oksigen, dan kita harus merawatnya, ya. Kita harus merawatnya dengan baik. Misalnya, ya, bagaimana cara merawat tumbuhan? Dengan cara satu, ya, kita menanamnya di tanah yang gembur atau tanah yang berkualitas baik, media tanamnya, ya. Yang kedua, setelah kita tanam, kita tidak boleh membiarkan saja tumbuhan itu, tetapi kita harus rawat dengan memberinya air yang cukup, matahari yang cukup, dan memberi pupuk. Kalau bisa pupuknya itu yang organik. Nah, itu cara merawat tumbuhan. Bagaimana cara merawat hewan yang ada di rumah? Saya yakin kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah, baik itu ikan, kucing, burung, atau apa saja yang kalian suka, ya, yang menjadi hewan kesukaan kalian. Jadi cara merawatnya seperti apa? Yaitu dengan cara memberinya makan setiap hari, membersihkan badannya dengan cara memandikannya. Kalau kucing, ya, kalau ikan ya tidak usah, cukup memberi makan setiap hari, membersihkan tempatnya, ya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan.
Jadi kalau kita berada di lingkungan sekitar, kita tidak boleh terbiasa untuk memetik daun, bunga, atau bakal buah yang belum menjadi buah yang matang. Karena itu adalah sesuatu yang merusak tanaman, ya. Misalnya memetik daunnya. Daun itu sangat berguna bagi tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Yang kedua bunganya, karena tumbuhan itu ada yang berkembang biak dengan bunga dan biji, ya. Dan masih banyak lagi usaha-usaha untuk mencintai lingkungan kita dengan baik, ya. Jadi dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan kita akan terawat dan terjaga kelestariannya, ya. Nah, alhamdulillah materi kita sudah sampai di sini, dan Ustazah berharap setelah memahami materi ini kalian bisa menerapkannya dalam lingkungan sehari-hari, lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan sekarang kita bisa membuat tugas di rumah, ya, yaitu membuat cerita dengan rapi, gambar-gambar ilustrasi yang ada hubungannya dengan materi yang kita bahas tadi, ya. Dan tugas selanjutnya adalah mengamati gambar hewan dan tumbuhan yang ada di buku dan mengamati kondisi hewan dan tanaman tersebut dan mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang terawat atau yang tidak terawat. Ya, baiklah Ananda semua, Ustazah akhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua dan Ananda senang, ya, senang belajar khususnya materi ini, ya, karena ini berhubungan dengan lingkungan sekitar. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.